Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, anak sekalian kelas 7 dimanapun kalian berada. Kita sekarang kembali ke pelajaran PPKN ya. Nah, anak sekalian tetap masih di bab 4, tetapi kali ini kita akan bicara materi yang B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak sekalian, minggu yang lalu, di materi yang lalu atau di video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk keberagaman, faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian masih belum paham, ayo coba dibuka kembali videonya. Sekarang kita masuk ke materi yang B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yuk langsung kita ke materinya. Oke anak sekalian, arti penting keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna. Perhatikan ya, satu, keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan, dan ilmu pengetahuan serta kreativitas dan inovasi. Anak sekalian begini, kita sering mendengar kata ungkapan beda itu indah. Iya betul anak sekalian ya, dunia ini warna-warni, dunia ini penuh dengan perbedaan, karena itu memang sudah menjadi kodrat Tuhan. Apapun yang dibuat oleh Tuhan itu pasti mengandung manfaat yang sangat besar. Nah, salah satu manfaat keberagaman di Indonesia ini anak sekalian, atau bisa bermanfaat dari segi ekonomi. Anak sekalian, misalnya coba bayangkan kalau di Indonesia itu masyarakat Indonesia itu semuanya tinggal di pegunungan, tentu nggak ada yang jadi nelayan. Kalau semuanya tinggal di pantai jadi nelayan semua, nggak ada yang bertani. Atau semuanya tinggal di perkotaan ya, nggak ada yang di desa. Wah, pertanian nggak hidup karena nggak ada pertanian di kota anak sekalian. Nah, jadi juga dengan adanya keberagaman itu pengembangan pengetahuan. Makanya ada pengetahuan tentang misalnya perikanan, pengetahuan tentang pembangunan, bagaimana cara membangun, pengetahuan tentang perladangan, pengetahuan tentang berbagai macam transportasi ya, dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian anak sekalian, serta memunculkan kreativitas dan inovasi dengan perbedaan. Misalnya satu kelompok lebih unggul dari yang lain, maka kelompok yang belum unggul akan termotivasi, saya harus bisa seperti mereka dan lain sebagainya. Yang kedua, arti pentingnya adalah keberagaman juga memiliki potensi negatif, apalagi tidak dilandasi kesadaran dan akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan. Di video sebelumnya anak sekalian, di materi yang pertama, Bapak sudah katakan bahwa keberagaman itu akan membawa keindahan ya. Lalu kemudian bisa juga yang disebutkan di nomor 1 tadi ya, menambah ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau keberagaman itu tidak dirawat dengan baik ya, tidak dirawat dengan baik, maka akan menimbulkan konflik ya, perpecahan, disintegrasi, akan menimbulkan pertengkaran anak sekalian. Maka kadang-kadang masih kita lihat ya, ada konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar ormas ya, konflik antar penonton sepak bola, konflik antar pelajar ya. Ini karena kita masih belum mampu merawat perbedaan ini, keberagaman ini. Namun kalau keberagaman ini dirawat dengan baik, dikelola dengan baik, akan menjadi potensi kekuatan yang luar biasa anak sekalian. Kalian pernah dengar filosofi Sapulidi ya? Sapulidi itu kalau hanya satu anak sekalian, maka akan mudah sekali dipatahkan. Dengan 2 jari atau 1 jari mudah sekali dipatahkan. Tetapi kalau Sapulidi itu 50, 100 ya, lalu kita ikat menjadi satu, akan sangat sulit untuk dipatahkan. Begitulah anak sekalian, kalau
keberagaman di Indonesia ini kita biarkan saja, maka Indonesia ini akan mudah dipatahkan. Tapi kalau keberagaman ini kita ikat dalam satu wadah Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka siapapun dari dalam maupun dari luar negeri tidak akan bisa meruntuhkan Indonesia, gitu ya. Kita lanjut. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap satu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, jadi anak sekalian, kalau perbedaan itu kita kukuhkan, kita ikat menjadi satu kekuatan, maka cita-cita Indonesia yang ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, akan tercapai. Ya, kita lanjutkan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia ini terdiri dari atas berbagai ragam suku, bangsa, adat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, kita punya semboyan, ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Anak sekalian, kita dilahirkan di Indonesia, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Indonesia itu lahir karena keberagaman. Ya, Bapak ulangi lagi, Indonesia itu lahir dari keberagaman, dari keanekaragaman, dari perbedaan. Kalau tidak beragam, itu tidak Indonesia. Makanya di dalam lambang Garuda Pancasila itu, ya, burung Garuda mencengkram Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Akan selamanya Indonesia itu akan beda. Oleh karena itu perbedaan ini jangan menjadi sumber konflik, tapi justru harus menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu anak sekalian, ayo terus bersatu seperti yang sudah kalian contohkan di kelas kalian itu, ya. Di kelas kalian itu ada berbagai macam perbedaan, suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, etnis yang berbeda, ya. Nah, kalian bisa menjalankan itu dengan baik di sekolah, tidak pernah bertengkar, ya. Kalian rukun-rukun saja. Nah, Indonesia harus meniru kalian semua, ya. Nggak ada konflik, nggak ada pertengkaran. Kalau konflik kecil wajar lah, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kita lanjut. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit, bahwa agama Buddha dan Siwa Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai keberagaman Jina dalam kurung Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua. Nah, itu makna asalnya Bhinneka Tunggal Ika pada masa abad ke-14 di Majapahit, yang sekarang dijadikan semboyan bangsa Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita lanjutkan anak sekalian. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat, istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, anak sekalian, jadi perbedaan itu tadi sudah Bapak katakan, sudah kodrat Tuhan, sudah kehendak Tuhan. Tuhan memang menciptakan seluruh makhluk ini dengan berbeda-beda. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ya, ada kurus, ada gemuk, agar dunia ini indah. Kalau dunia ini diciptakan hanya satu jenis saja, misalnya
hitam saja, atau putih saja, atau kuning saja, atau kurus saja, ya, atau banyak lagi yang lainnya, tentu hidup ini akan monoton. Hidup ini tidak berkembang. Bayangkan saja ya, kalau seandainya di dunia ini semua orang kaya semua, hidup ini juga nggak bisa berjalan, anak sekalian. Siapa yang mau jadi sopir? Siapa yang menjadi pembantu rumah tangga? Siapa yang mau jadi karyawan pabrik? Ya, siapa yang mau menjadi kerja di jalan tuh? Ya, kerja di taman, yang menjaga sekolah, security. Siapa? Kalau semuanya kaya. Sebaliknya, kalau semuanya miskin, siapa yang mau bayar? Mau miskin semua. Nah, itulah perbedaan itu justru menunjukkan keadilan Tuhan. Tuhan Maha Adil. Jadi semuanya diciptakan berbeda agar kehidupan ini berputar. Begitu anak sekalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak sekalian, begitulah penjelasan Bapak tentang materi yang B. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu, bahwa Indonesia ini lahir dari perbedaan. Kita ditakdirkan hidup di negara Indonesia yang berbeda-beda, maka janganlah perbedaan ini dijadikan alasan untuk berpecah, tapi jadikanlah alasan untuk memperkuat, ya, memperkuat, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.